kawan kan mestinya negara ini memfasilitasi rakyat untuk mengenali dan memahami sejarah. Pangeran dari mana tadi? Dari kerajaan mana itu lupa. Kemudian nyatanya tidak. Aslinya mestinya pelajaran ini itu diajarin di bangku sekolah, di bangku SD mestinya. Sementara kita hari ini pejabatnya teriak-teriak Pancasila, tapi mereka tidak benar-benar menjalankan Pancasila. Kalau sejarah Tarim banyak yang tahu, kalau saya nggak tahu sejarah Tarim bagaimana. Silakan yang punya, yang bisa bikin kaos, bikin aja kaos tuh. Tulisan tadi tuh. Rakyatlah yang yang menjalankan Pancasila. Pejabat hanya segelintir orang yang diuntungkan dari teks, jangan dari Pancasilanya, dari teks Pancasila. Karena disitulah mereka bermain, pejabat-pejabat kita. Pangeran, ada kabar baik. Saya membangun kesultanan sendiri. Kesultanan apa? Kesultanan yang saya bangun namanya, ya saya lah sultannya. Kesultanannya namanya Kesultanan Embrut. Masyarakatnya namanya Embruter. Kalau hostnya ini sebenarnya Kesultanan Banten, Pangeran Banten itu. Lama nih gak nongol di TikTok ini. Iya, kemarin error banyak di Banten lagi belum baik-baik aja. Entah besok atau lusa yang kita mengkhawatirkan satu hal ya, chaos. Dan chaosnya ini yang saya khawatirkan kalau sesama anak bangsa gitu. Ya betul. Kalau chaosnya sama kroni-kroninya Aguan, bodo amat, kita nggak pusing. Iya, ketika pihak seberang sudah nggak bisa membantah, pasti dia di dalam lah. Itu yang mulia viral kemana-mana itu, yang bilang apa? Dan Republik menumpang di tanah Banten. Banyak orang yang nggak paham, akhirnya protes nggak karu-karuan. Woi, sampai tim khusus datang itu ketemu saya. Loh, saya ngomongnya lanjut. Bukan hanya di Banten, di semua wilayah kerajaan dan kesultanan. Dan itu hak-hak tanah ulayat, tanah suapraja itu diakui oleh Konvensi Internasional ILO PBB tahun 1989 kan. Betul. Kalau nggak mau ngakuin itu, keluar aja dari dia, yang harus keluar dari Indonesia. Bahkan kalau keluar dari dunia. Oh, wilayah Banten dan Kesultanan itu lebih dulu ada dari Indonesia. Iya. Kita pendirinya, kita yang punya wilayah-wilayah. Nah, apalagi Banten kan waktu itu juga di zaman Hindia Belanda itu kan diakui berdaulat. Suara saya kecil. Ya makanya, iya, headsetnya mungkin. Ya makanya kan kita sering ngomong, Banten itu dulu sebuah negara yang berdaulat. Dan Banten itu ketika masih kecil, negara yang nyalinya besar, negara yang bangsanya pemberani. Dulu Banten itu selalu melawan penjajah, VOC di Banten itu. Waktu masih jadi Banten, negara kecil. Masa sekarang setelah jadi Indonesia malah lemah? Ada penjajahan diem baik, kebalik. Wah, tuh harusnya sekarang lebih kuat lah. Logikanya begini, yang dijajah kan saat itu Banten. Ya, iya, bukan Indonesia nggak pernah dijajah. Bukan Indonesia. Bukan. Kok bisa sekarang Indonesia kalau Banten itu tidak bergabung, menyatakan sikap masuk di dalam Republik, menjadi bagian dari Republik. Tapi kan ada konsekuensinya ini. Konsekuensinya kedudukan adatnya, tanah-tanah suaprajanya itu tetap menjadi milik Kesultanan Banten dan kesultanan-kesultanan lainnya juga. Ya iyalah, betul itu Pangeran. Andre, Indra, nggak penting, udah saya bilang, nggak penting saya tuh ngeladenin netizen DM tuh. Nggak ada yang saya penting. Anda mau menyampaikan, sampaikan di publik. Karena saya melawan apapun itu untuk kepentingan bersama, bukan pribadi. Jadi kalau ada orang nitip ke saya persoalan pribadi, enggak saya tampung. Enggak saya tampung. Saya hanya akan bersuara ketika
suara rakyat yang terzalimi. Anda tidak mau ngomong di publik, berarti Anda nggak penting. Masalah Anda nggak penting berarti buat saya. Karena saya hanya akan membahas sesuatu urusan publik. Mohon maaf Indra, saya tegas suaranya. Lanjut Pangeran. Pokoknya kalian nih netizen yang kagak paham, pelajarin dulu, jangan asal hujat-hujat. Baca tuh Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B, Undang-Undang Agraria, lu googling. Yang disampaikan sama yang mulia Ustadz Mahesa bukan ngarang, memang fakta sejarah seperti itu, dan konstitusi kita pun mengakui itu kan. Betul. Lagian Pangeran berbicara tadi soal apa Indonesia nggak pernah dijajah. Yang ngomong bukan hanya saya, politikus Fadlizon. Fadlizon ngomong Indonesia nggak pernah dijajah. Yang ada itu Indonesia disebut menjajah Timur Leste. Itu fakta. Indonesia disebut menjajah Timur Leste. Bukan Indonesia yang menjajah. Indonesia ini kan negara kesepakatan dari negara-negara lama. Yang negara-negara lama ini dijajah sama pertama VOC, kedua Belanda, ketiga Jepang kan. Dan perjanjian Westphalia itu menyatakan kedaulatan kenegaraan itu berdasarkan adanya wilayah, terus rakyat yang menjalani secara permanen, dan pemerintahan yang efektif. Itu yang punya kan Kesultanan Banten waktu itu. Tambah lagi perjanjian Montevideo tahun 36. Tahun 32. Itu perjanjian internasional, seluruh negara mengakui perjanjian itu. Negara Banten ya, bukan negara Indonesia waktu itu. Iya, karena negara Banten, negara-negara yang lain, negara Mempawah, negara Siak, negara Solo ini tadi memiliki apa ya, kesamaan nasib, sama-sama dijajah dan merasa serumpun, maka berhimpun mendirikan negara yang baru, negara republik. Tapi dengan mendirikannya negara republik itu, haknya monarki ini kan masih ada. Iyalah, nggak dihapus. Ya namanya juga bergabung, kok bukan memberikan, kecuali statusnya itu memberikan negara kepada orang yang namanya Soekarno. Nah, baru suka-suka si Soekarno aja, Soekarno. Lawang bergabung bersama-sama kok. Kecuali statusnya raja ini memberikan, menyerahkan kepada Soekarno. Bukan bergabung dalam pengelolaan. Soekarno nggak gablek tanah. Terima kasih Dr. Andi Sisi. Dr. Andi dari mana kita? Gimana Pangeran? Dr. Andus itu dari mana beliau? Dr. Andes siapa? Dr. Andus Sisi itu. Oh udah tahu itu, nggak kenalan netizen dia, nggak usah diladenin Pangeran. Suaranya mendem. Headsetnya, mic-nya di bawah tadi Pangeran, suaranya kecil. Headset baru ya Pangeran, bisa ya? Segini kali ya? Cuma jauh, bukan jauh mic-nya ini jauh dari mulut, jadi suaranya kecil. Ya sama aja saya kalau dicabut ininya kan dari sini kecil nanti jadinya. Kayaknya mesti beli yang kayak punya JM ya. Murah Pangeran, cuma 100.000 doang. Itu jadi dua colokan, dua colokan masuk kontak gitu. Satu, cuma di sini ada mic ya, eksternal tuh, jadi bisa dicolok. Oh ya. Saya lebih senang yang ini, lebih senang yang ini. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak biar suaranya sampai. Mana yang kontra kita hadapin bareng-bareng. Silahkan tuh yang mau bantah tuh, beliau kan lebih paham tentang sejarah karena beliau juga kebetulan orang Kesultanan. Kalau saya bukan orang Kesultanan Banten, saya rakyat Banten. Saya kalau kesultanannya saya itu di Cirebon, Kesultanan Keraton Kesepuhan Cirebon. Kalau ke Kesultanan Banten enggak sekarang, sultannya masuk angin di Bantennya. Ya belum tentu nggak harus juga kesultanannya kan. Sebagai anggota dinasti kan pasti ada darah. Ya, saya mah setianya bukan kesipulan, tapi kesetianya ke kesultanan, bukan kesipulannya. Nah, kalau sepulannya error, ya ngapain? Wong kita mah setianya ke kesultanan. Mahesa tetap setia kalau ke kesultanan. Salam kenal kembali dari
bahwa Kesultanan Banten menolak PIK 2 masuk Banten sekarang ya. Itu sultan, orang yang aku sultan Tarsin. Itu namanya orang yang aku sultan, namanya Bang Wisanggeni. Sementara ini alhamdulillah para Tubagus mayoritas menolak PIK. Sementara itu dululah ya, para Tubagus, para Duriyah mayoritas menolak PIK. Ada 1-2 yang masuk angin ya, biasa. Nah, emangnya dari dulu Duriyah tuh nggak ada yang jadi pengkhianat. Ada 1-2 yang jadi pengkhianat itu. Jadi tidak usah ribet nih, sejarah berulang. Sejarah mungkin berulang. Dari dulu juga ada oknum Duriyah yang jadi jongos Belanda itu ada. Jadi bukan hal baru ya Pangeran ya. Nggak kaget kita ya. Pasti ada. Maka itulah kenapa kita setianya ke kesultanan, bukan ke individu. Kalau individunya bisa mati, kesultanan nggak bisa mati. Makanya saya paling muak kalau ada orang yang ngomong nggak ada. Kesultanan itu institusi, sultan pemimpinnya, pribadinya. Yang mulia Pangeran. Jadi sultan. Makanya sampai saat ini saya kecewa sama Bang Wisanggeni. Kalau ada orang yang ngomong nggak ada Kesultanan Banten, tetap saya nolak, saya tersinggung. Kesultanan tetap ada. Dengan bergabung di NKRI itu tidak lantas kesultanannya bubar, bukan. Kan perundang-undangan kita itu mengakui. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18 negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Terus tarik lagi ke konvensi internasional masyarakat hukum adat dari PBB tahun 1989. Di sana yang dimaksud masyarakat hukum adat itu adalah penduduk pribumi yang memiliki kekhasan sosial budaya yang ada di saat penetapan batas-batas negara dan hak-hak tanah wilayahnya tidak. Suaranya nggak kedengeran ya, Raden Lumbang Jaya Kusuma. Segini. Negara-negara lama, baik kesultanan, kerajaan, ya, itu diakui oleh konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B. Negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Ini kan nggak bertentangan sama prinsip negara, nggak bertentangan dengan perkembangan masyarakat, dan hak-hak tradisionalnya itu kan diakui. Begitu juga Undang-Undang Agraria kita mengakui ada hak-hak tanah swapraja. Swapraja itu monarki yang bergabung sama republik itu, negara-negara lama. Walaupun mungkin tidak sepenuh saat menjadi negara sendiri kan, karena negara-negara lama kesultanan ini dengan konsekuensinya mereka gabung sama republik, grade-nya kan turun jadi daerah. Ini yang mulai masih Maisa gimana nih? Ya. Kok di situ berisik, Pangeran? Ada suara musik sih, Bang, agak jauh tuh. Lagi di kafe nungguin. Oh, pantesan bising banget di situ suaranya. Saya turun aja nih, takut suaranya apa kan? Kita komen-komen Ya aja. udah, makasih Pangeran. Mestinya sering-sering tapi di tempat yang damai. Rakyat harus diedukasi tentang sejarah Pangeran, tentang kesultanan, kerajaan. Banyak yang tidak memahami karena memang mereka tidak dibuat paham memang. Negara tidak membantu rakyat mengenali sejarahnya. Ya, ini kurang sosialisasi lah, tugas kita bersama yang mulia. Ya mestinya di bangku sekolahan lah. Mestinya di sekolah-sekolah dipelajari. Cuma kan memang sengaja rakyat dibuat tidak mengerti, ini sengaja pemerintah. Sekarang dia tidak mensosialisasikan, tidak mendidik itu, ya udah kita dulu yang tugas. Ya, kan mestinya negara ini ya yang memperkenalkan budaya sejarah. Rakyat Banten, warga Banten ini. Ya iya. Mandat udah dikasih semua kan, wilayah udah dikasih, dan bahkan banyak juga yang menyumbangkan harta bendanya ya. Pancasila, teks Pancasila hanya alat pejabat mengeruk keuntungan. Yang menerapkan Pancasila hari ini hanya rakyat.
Pejabat hanya orang-orang yang diuntungkan dari teks Pancasila. By Mahesa Albantani. Ah, panas-panas tuh pejabat. Perlu diulangin nggak pejabat? Hari ini rakyatlah yang benar-benar menerapkan Pancasila. Kalau pejabat hanya kelompok orang yang mengambil keuntungan dari teks Pancasila. Mereka tidak benar-benar menjalankan Pancasila. Sepakat Pangeran? Sepakat. Kalau bisa 4 jempol nih saya kasih 4 jempol semua, ini cuma 2 jempol nih sementara. Satu separuh jempol. Ya, yang 2 jempol bawah buat pejabat. Buat pejabat, yang 2 kasihin ke pejabat, yang 2 kasihin ke saya. Masya Allah, Muhammad dan Saiful Barbar. Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga perlu belajar dari Yang Mulia Mahesa dan yang lainnya semua. Kita kan konteksnya diskusi ya, saling mengisi, saling memberi. Oke deh, saya dulu tak pusing nanti nih live-nya Ustaz. Siap. Ya, Pangeran, makasih banyak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan, kan mestinya negara ini memfasilitasi rakyat untuk mengenali dan memahami sejarah. Pangeran dari mana tadi? Ya, dari kerajaan mana itu lupa. Kemudian nyatanya tidak. Aslinya mestinya pelajaran ini itu diajarin di bangku sekolah, di bangku SD mestinya. Sementara kita hari ini pejabatnya teriak-teriak Pancasila, tapi mereka tidak benar-benar menjalankan Pancasila. Kalau sejarah Tarim banyak yang tahu, kalau saya nggak tahu sejarah Tarim bagaimana. Silakan yang punya, yang bisa bikin kaos, bikin aja kaos tuh. Tulisan tadi tuh. Rakyatlah yang yang menjalankan Pancasila. Pejabat hanya segelintir orang yang diuntungkan dari teks, jangan dari Pancasilanya, dari teks Pancasila. Karena disitulah mereka bermain, pejabat-pejabat kita. Bukan tugas saya dokter itu mah. Tugas saya cuma mendukung. Siapa? Mail kan pernah mendem. Pernah mendem? Iya, kalau Ramat Taylor Pak. Mail pernah mendem di mana? Penjara? Iya, bulat tuh Ramat Taylor. Oh, masalah pribadi, masalah kekerasan. Nah, belum mendem nggak? Kalau damai berarti belum sampai masuk penjara. Oh, wes dia mandi orang minggu. Udah masuk penjara? Oh, wes. Lah, aku langsung tahun kapan? Kok bisa langsung diciduk? Itu kan belum ada persidangan. Lawas. Bulat masalah em. Iku sih tarsin. Waalaikumsalam Herman Jibril. Iya, terima kasih Muhammad Wahid. Waalaikumsalam Ambu. Siap, Balaraja. Waalaikumsalam. Matemin, tapi kalau untuk baca nggak perlu kacamata. Masih alhamdulillah bisa lah ngelihat. Saya itu masih awas kalau melihat tulisan kecil kitab atau Quran, apalagi ya gede Quran kitab, tulisan handphone tuh masih tanpa butuh bantuan kacamata. Apalagi kalau melihat janda pirang, wah itu nggak perlu kacamata itu. Kalau lihat janda pirang, wah nggak butuh kacamata. Waalaikumsalam Arif Embrut. Ngomong bisa ngomongku. Iya loh, sedang shopping bang. Hei Cirebon siap. Waalaikumsalam Bintang Utara. Salam Hamdi. Apa sih? Bakal orang marah-marah, bakal lebay.
lupa ya. Nah, kena amplop lah kali deliver nih kan. Siapa? Tahun nggak ada kerjaan. Semua sudah diatur oleh Allah yang maha pengatur, yang sempurna. Terus apa konotasinya? Ya, siapa yang nggak tahu itu? Sesuatu yang doruri itu yang nggak usah dibahas lagi, yang terang benderang. Terus konotasinya apa ucapan itu? Diajak ngobrol ke sini. Iya, bintang kelana. Kita perjuangkan lah. Mampu nggak mampu, berhasil atau tidak berhasil, ini tentang kewajiban kita anak bangsa. Waalaikumsalam. Ada yang naik tak kan? Naik aja yang pengen naik. Bu guru, toko nelpon Rabi. Ada nomor ya lur? Kirim dong nomor make. Turun ya. Iya, iku. Kurang kita lur. Mafia migas, mafia tetapnya. IHSG turun drastis sekaligus ya panik sama RUU TNI, habis tuh para koruptor dan mafia. Lanjutkan Pak Prabowo sehat selalu beserta kabinetnya dan seluruh kader Gerindra sehat selalu. Rakyat saya dan Emru terdukung RUU TNI. Lanjutkan RUU TNI. Tuman. Apa investornya kabur panik ya? Panik RUU TNI. Terus lur kok. Mantu. Kenapa? Terus kirim. Karena mafia Orang turun kan lagi. mafia tambang, mafia migas, mafia takutnya. IHSG turun drastis sekaligus ya panik sama RUU TNI, habis tuh para koruptor dan mafia. Lanjutkan Pak Prabowo sehat selalu beserta kabinetnya dan seluruh kader Gerindra sehat selalu. Rakyat saya dan Emru terdukung RUU TNI. Lanjutkan RUU TNI. Tuman. Emangnya yang netizen nih dengernya, yang bisa memainkan IHSG, indeks harga saham global, siapa? Mafia. Didukung pemerintah Pak Prabowo. Terus Pak Prabowo tuh mafia. Bohong. Apa Indonesia udah kurang gelap? Apa investornya kabur? Gak ada yang naik tah? Nur Nabi Mai. Sa semeteris. Tahe lembrut. Apa aja? Banjir, Pak. Jagoan City Wall sudah ditangkap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan keren Kang Deddy bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nice. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakar sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Ya. Imrene. Iya suku madu itu ratu di lembu yang mulai kumpul orang bisa. Dengan ini menurut. Gonjleng kan tapi enggak ayam. Beda. Siapa? Weh, Abiyai lagi ulang tahun konon. Ya lagi ulang tahun dia ke. Gawa andok.
Iya, itu yang balik ulang tahun. Jaluk diramai jika ke terigu pero untuk lubuk nih kono lewat. Hah? Lah yang berani. Ikut ke dalam sini dengan Kiai. Semua udah kehendak Gusti Allah, apa pun yang terjadi kepada kita mengerti jalan perintah berdoa. Iya. Wes kok dikirim ku. Dia tanggal di kayak di set tuh. Gimana juga? Brut rumah. Jelas. Mana balik nih? Terbayar tapi. Rebet ngangkok ayam. Tuh bang, kok gue nih, bang. Babon, lah ya babon kan babon bukan. Kalau serius itu lagi ayat demen nih soalnya. Apa bakar gini? Sahur nih kene wae. Kali buat gilingan. Oh, nggak bisa. Baik si jikor iku lele canuk semene-mene. Biar bisa. Ya sudah